Sampai jenderal wanita menyerahkan tanda komando militer. Melepas baju perang yang telah dikenakan selama 10 tahun. Kaisar baru menyadari keseriusan masalah ini. Saat dia menyesal, sudah terlambat. Wanita yang dulu sepenuhnya menuruti kehendaknya. Wanita yang telah menopang separuh kerajaan untuknya. Kali ini dia benar-benar akan meninggalkannya. Sayangnya, semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Masih ingat perang besar di utara beberapa tahun lalu? Wanita itu berani menerobos kamp tentara musuh yang berjumlah 100.000 sendirian. Dia berhasil menyelamatkan kaisar terdahulu yang terjebak. Dia mengawal kaisar terdahulu dengan selamat kembali ke ibu kota. Sayangnya, setelah kembali ke istana, penyakit lama kaisar terdahulu kambuh. Kesehatannya semakin memburuk setiap hari. Dia tahu anaknya yang mudah marah mudah terpedaya orang. Khawatir kerajaan yang susah payah diperolehnya akan hancur di tangannya. Maka dia secara khusus mengeluarkan perintah untuk mengangkat wanita itu sebagai permaisuri janda. Dia juga memberikan tanda otoritas militer kepadanya. Memperbolehkannya kekuasaan dari balik tirai untuk menangani urusan negara. Kaisar terdahulu sebelum wafat telah membuat janji dengannya. Ketika dunia damai dan semua wilayah yang hilang berhasil direbut kembali, maka dia akan dicabut statusnya sebagai permaisuri janda. Memberikan kesempatan baginya dan putra mahkota untuk melaksanakan perjanjian pernikahan yang telah ditetapkan sejak kecil. Wanita itu teringat pada 3.000 gaun pengantin yang diberikan putra mahkota padanya di masa muda. Dia langsung mengucapkan ikrar. Jika putra mahkota mengkhianatinya sekali, dia akan membakar 1 gaun pengantin. Ketika semua 3.000 gaun pengantin sudah terbakar habis, dia akan meninggalkan istana. Selamanya memutuskan hubungan dengan putra mahkota. Ingatlah, jika kau mengkhianatinya, dunia ini pasti akan mengkhianatimu. Setelah kaisar terdahulu wafat, putra mahkota berhasil naik tahta. Wanita itu pun sesuai janji menjadi permaisuri janda. Dengan sepenuh hati membimbing kaisar muda dalam mengelola negara. Tak disangka, tiba-tiba ada kabar mendesak dari perbatasan. Situasi menjadi genting karena invasi musuh. Untuk membantu kaisar menstabilkan situasi, wanita itu secara sukarela meminta untuk menggantikan kaisar dalam memimpin peperangan langsung. Dia memimpin pasukan dengan ketat dan berani dalam pertempuran. Di setiap tempat yang dia kunjungi, dia selalu menang. Dengan cepat, dia memimpin tentara besar menyerang markas musuh. Dia melihat unifikasi dunia akan segera tercapai. Pada saat yang paling krusial ini, kaisar justru mengeluarkan 12 perintah kekaisaran secara berturut-turut. Dia memerintahkan secara paksa agar dia segera menarik pasukan kembali ke istana. Wanita itu dipenuhi dengan pertanyaan dalam hatinya. Dia akan dituduh memberontak. Setelah berpikir panjang, dia hanya bisa menahan ketidakpuasan. Dia membawa pasukan kembali ke ibu kota. Dia awalnya mengira bahwa kaisar memiliki urusan negara yang sangat mendesak, hingga harus memanggilnya kembali dengan terburu-buru. Namun, begitu dia tiba di gerbang istana, dia melihat wanita cerdik bersandar di pelukan kaisar. Hingga saat ini, dia baru menyadari, ternyata kaisar telah ditipu oleh wanita jahat ini. Dia mencurigai wanita itu memiliki banyak pasukan dan berniat untuk merebut kekuasaan. Sikan orang jahat di sekitar raja. Kaisar tiba-tiba mengeluarkan perintah, menghapuskan posisinya sebagai permaisuri janda. Dia juga mengambil kembali cap rajanya. Wanita itu merasa setengah hancur hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menerima perintah kekaisaran dengan diam. Keesokan harinya, wanita itu datang ke kamp militer. Para bawahannya melihat dia mengalami ketidakadilan yang begitu besar. Mereka semua merasa itu tidak adil untuknya. Bahkan mereka bersedia mengikuti dia untuk memberontak, membersihkan orang dekat raja dengan membunuh wanita jahat. Adegan ini kebetulan dilihat oleh wanita cerdik. Dia merasa senang di dalam hati. Dia merencanakan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh wanita itu. Tidak disangka, wanita itu menghentikan bawahannya. Dia tidak ingin saudara-saudara angkatnya memikul nama buruk sebagai pengkhianat. Segera dia memerintahkan semua orang untuk melanjutkan latihan. Dia sendiri kemudian naik ke atas kuda dan mengambil busur serta anak panah untuk berlatih memanah. Saat itu, wanita cerdik melihat kaisar menuju ke kemah militer. Memanfaatkan ketidakwaspadaan wanita, dia tiba-tiba berlari ke depan sasaran panah. Dia segera berlari mendekat untuk menolong wanita cerdik. Yang mulia, prajurit di bawah perintah kakak ingin memberontak. Akibatnya, saya menemukan dia ternyata. Dia bahkan ingin membunuh saya untuk menutup mulut. Apa? Memberontak dan juga ingin menutup mulut. Kalian benar-benar berani. Begitu mendengar itu, kaisar sangat marah. Wanita itu segera menjelaskan bahwa dia hanya sedang berlatih memanah. Itu adalah wanita cerdik yang berlari ke arahnya sendiri.
Mereka sama sekali tidak berniat untuk memberontak, apalagi membunuh untuk menutup mulut. Namun wanita cerdik dengan sengaja menunjukkan lukanya. Dia menangis sambil menunjuk wanita itu. Dia berkata bahwa wanita itulah yang ingin memberontak. Kaisar sedang dalam kemarahan. Dia yakin bahwa luka itu adalah bukti terbaik. Dia segera memerintahkan agar wanita itu dipenjara. Dia juga ingin mengeksekusi di bawahnya. Sebanyak 24 jenderal semuanya dihukum pancung. Wanita itu hampir tidak percaya. Kaisar bahkan rela untuk seorang wanita cerdik, untuk menyakiti para loyalis dan jenderal yang baik. Dia segera mengeluarkan cambuk kekaisaran yang diberikan oleh kaisar terdahulu. Ingin menggunakan perintah kaisar terdahulu untuk menakut-nakuti kaisar. Tetapi kaisar sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya. Meminta agar cambuk kekaisaran itu diambil. Bersikeras untuk menghukum mati 24 jenderal. Demi menyelamatkan nyawa para bawahannya. Wanita itu langsung berlutut di tanah, mengambil semua kesalahan untuk dirinya sendiri. Wanita cerdik melihat situasi itu dan segera muncul dengan ide jahat. Pura-pura peduli dan berkata bahwa dia tahu sang raja tidak tega. Mengusulkan untuk menggunakan alasan bahwa wanita itu tidak mendidik bawahannya dengan baik. Agar kaisar menghukum wanita itu dengan cambuk kekaisaran sebagai peringatan. Kaisar segera bertanya kepada wanita itu apakah dia bersedia menerima hukuman. Wanita itu tanpa ragu-ragu menjawab setuju. Kemudian kaisar meminta wanita cerdik untuk melaksanakan pemukulan. Khusus menyuruhnya untuk sekadar berpura-pura saja. Jangan sampai benar-benar melukai wanita itu. Wanita cerdik tampak patuh dan setuju di permukaan. Namun ketika bertindak, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Cambuk demi cambuk dijatuhkan dengan keras pada tubuh wanita itu. Dan hari, bawahannya wanita itu melihat dengan marah seolah mata mereka ingin menyala. Beberapa kali mereka ingin menerjang maju. Namun semua itu dihentikan dengan gigi terkatup oleh wanita tersebut. Dia terpaksa menerima puluhan cambukan. Setelah kembali ke tenda, hal pertama yang dilakukan wanita itu adalah menemukan sisa 3 gaun pengantin yang tersisa. Yang ini, bakar untuk menggantikan aku dalam pertempuran. Namun kau menuduhku merencanakan pemberontakan, memaksaku untuk berlutut dan mengaku bersalah. Yang ini, bakar untukmu yang mendengarkan dengan pilih kasih, memanjakan wanita jahat, menghina diriku. Kini hanya tersisa 3.000 gaun pengantin. Tinggal satu lagi yang tersisa. Masalah ini bahkan tidak bisa ditolerir oleh kaisar terdahulu. Dia menuduh kaisar terlalu tidak berperasaan terhadap wanita tersebut. Apakah dia tidak takut wanita itu benar-benar meninggalkannya? Namun kaisar sangat percaya diri. Menganggap wanita itu jelek karena ada tanda lahir di wajahnya. Selain dirinya sendiri, tidak ada pria lain yang menginginkannya. Lagi pula, keduanya masih terikat janji pernikahan. Dia pasti tidak mau meninggalkan dirinya. Namun dia tidak tahu. Sekarang hanya tinggal satu kesempatan terakhir. Setelah kesempatan ini habis, wanita itu akan sepenuhnya menghilang dari dunianya. Keesokan harinya ketika menghadap, wanita cerdik sudah diam-diam bersekongkol dengan negara musuh. Mengundang duta besar negara musuh untuk berdamai. Harus diketahui bahwa negara musuh sekarang sudah berada di ambang kehancuran. Selama kaisar memberikan perintah, wanita itu kapan saja dapat memimpin pasukan untuk menghancurkan negara musuh. Namun kaisar terpengaruh oleh provokasi wanita cerdik, bersikeras untuk melakukan negosiasi damai. Permintaan pertama dari duta besar negara musuh adalah agar kaisar mencabut kekuasaan militer wanita itu. Kaisar bahkan tidak berpikir 2 kali. Segera memberikan perintah untuk wanita itu menyerahkan tanda otoritas militer. Berbalik dan menyerahkan tanda otoritas militer kepada wanita cerdik yang sama sekali tidak memiliki pengalaman memimpin pasukan. Bahkan mengangkatnya sebagai jenderal militer agung. Para menteri secara bersamaan maju untuk mencegah. Namun, kaisar tidak mendengarkan kata siapapun. Hati wanita itu benar-benar dingin. Namun, ada yang lebih membuatnya kecewa di kemudian hari. Negara musuh melihat betapa bodohnya kaisar. Mereka semakin berani meminta tanah dan uang ganti rugi agar mau berdamai. Semua menteri yang mendengar syarat ini sangat marah. Namun, kaisar bersikeras untuk menjunjung perdamaian. Dia langsung menyetujui permintaan negara musuh. Wanita itu melihat semua yang terjadi di depannya. Dia hanya merasa itu konyol dan lucu. Dia telah bertugas sebagai tentara untuk kaisar selama 10 tahun. Teritori yang diraih dengan darah dan perjuangan, ternyata diberikan kepada orang lain dengan begitu mudah olehnya. Siapa yang tidak bisa bertarung dan membunuh? Mengelola negara dan menjaga ketenteraman adalah kemampuan yang sebenarnya. Zhong Wuxia, aku menghargai jasa-jasa yang kau lakukan di masa lalu. Jadi aku tidak akan memperhitungkan hal itu denganmu. Namun, mulai sekarang, kau adalah orang biasa. Jika kau berani berbicara sembarangan tentang pemerintahan lagi,
Jangan salahkan aku jika aku tidak mengingat jasa lamamu. Harapannya yang terakhir terhadap Kaisar juga benar-benar hancur. Namun, Kaisar merasa wanita sekarang hanyalah seorang rakyat biasa, sama sekali tidak berhak untuk mengatur dirinya. Wanita itu segera melepas seragam militernya. Tanpa menoleh, ia meninggalkan aula. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, wanita itu mengubah pakaiannya menjadi pakaian wanita biasa. Ia dengan lembut menghapus tanda di wajahnya. Itu adalah yang ia gambar untuk memudahkan dirinya saat bergabung dengan militer. Itu sengaja ia buat, melihat dirinya yang tampak kembali di cermin. Ia mengambil gaun pengantin terakhir. Di dalam hatinya campur aduk. Saat itu, Kaisar yang baru saja keluar dari istana mencarinya. Wanita itu segera menutupi wajahnya dengan selendang. Kaisar tidak menyadari ada yang aneh. Ia melihat gaun pengantin di atas meja. Dengan penuh perasaan, ia mengira wanita itu sangat ingin menikah dengannya. Ia juga berniat untuk menepati janji pernikahan. Namun, wanita itu memang dulunya adalah ibunya secara nominal. Selalu harus menghindari kecurigaan. Maka dia mengizinkan wanita itu untuk mengikuti pemilihan besok. Dimulai dari gadis-gadis pemilihan yang paling rendah. Wanita itu tidak menyangka Kaisar akan mempermalukannya seperti ini. Dia segera mengeluarkan sebuah surat pengunduran diri, meminta Kaisar untuk menyetujuinya. Saat itu, wanita cerdik tiba-tiba masuk. Jatuh ke pelukan Kaisar berpura-pura sakit kepala. Kaisar sangat merasa sakit hati. Dia segera membawanya untuk menemui tabib. Surat pengunduran itu, dia menyetujuinya tanpa melihat sama sekali. Sebelum pergi, dia juga mengingatkan wanita itu untuk ingat mengikuti pemilihan besok, mengatakan ada kejutan untuknya. Kemudian wanita itu membakar gaun pengantinnya yang terakhir, meninggalkan tempat yang membuatnya sedih ini, memutuskan untuk tidak bertemu dengan Kaisar seumur hidupnya. Batas usia ini adalah 16 tahun. Wanita cerdik kini sudah berumur 30. Takutnya, aku merasa 16 tahun terlalu muda. Tidak cukup untuk menjadi seorang ibu yang mulia di seluruh dunia. 30 tahun, saatnya mapan. Semakin matang, latar belakang keluarga juga berubah. Hanya terbatas pada putri jenderal. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Jika pembatasan seperti ini, takutnya hanya bisa memilih beberapa gadis. Aku sudah bersumpah sejak lama, sehidup semati satu pasangan. Mengapa butuh begitu banyak gadis? Sampaikan perintahku, segera dikeluarkan. Masih ada batasan penampilan ini. Ubah menjadi yang memiliki tanda di wajah diutamakan. Dan Kaisar yang tidak tahu apa-apa, di acara pemilihan gadis keesokan harinya, sedang menunggu wanita muncul. Saat itu, Sang Kasim akan melaporkan keberadaan wanita. Kaisar bahkan mengira wanita sudah tiba di lokasi pemilihan. Segera mengumumkan penobatan wanita sebagai permaisuri. Juga bersiap untuk membaca perintah kekaisaran kepadanya secara langsung. Namun di aula besar, telah berputar beberapa kali. Tidak melihat bayangan wanita sama sekali. Lalu di mana Zhong Wuxia? Katakan pada saya, mengapa Zhong Wuxia tidak ada? Jenderal Zhong tidak ikut dalam pemilihan. Menurut pengetahuan hamba, Jenderal Zhong sudah meletakkan senjata dan kembali ke desa. Keluar dari ibu kota dan kembali ke kampung halaman. Sudah menikah menjadi istri orang. Kamu bilang apa?